Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa mencurahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mau mensyukuri semua karunia dan nikmat Allah itu. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini malam ke-17 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Biasanya malam ini selalu kita peringati dengan kajian-kajian tentang nuzulul Quran. Di setiap masjid, di setiap musholla, semua lembaga-lembaga dakwah biasanya pada malam hari ini memberikan judul tentang nuzulul Quran. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, saya juga akan mencoba membahas tentang nuzulul Quran dengan mengkombinasikan data-data bayani dengan data-data astronomi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang kira-kira kapan sebenarnya kalau kita kombinasikan data bayani dengan data astronomi, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal berapa. Kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita baca dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW sebagai data bayani, pertama kita akan menemukan bahwa wahyu pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW itu adalah pada hari Senin. Hal ini berdasarkan sejumlah riwayat hadis yang salah satunya dari Abi Qatadah. An Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzil alaih. Ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan dan hari wahyu pertama diturunkan kepada aku, kata Rasul. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita baca pula dalam Al-Quran, paling tidak kita menemukan beberapa ayat. Yang pertama kita temukan dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 3. Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Kalau tadi pada hadis Rasulullah disebut dengan Senin, kemudian pada ayat ini dikatakan pada malam yang diberkahi. Berarti pada malam Senin. Kemudian dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 ayat 1, Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, bahwa wahyu Al-Quran pertama kali diturunkan berdasarkan ayat yang lain, yaitu pada bulan Ramadan. Kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sementara kita simpulkan bahwa Al-Quran
diturunkan pada malam Senin, tepatnya pada bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita coba lihat lagi dari data-data yang lain, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada waktu hari yang disebut dengan hari pemisahan, yaitu surah Al-Anfal ayat 41, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Maka hari pemisahan atau hari bertemu dua pasukan ini yang kita kenal terjadinya perang Badar. Itu bertemunya pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dari data-data bayani ini jelas kita menemukan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Senin pada bulan Ramadan, dan tepatnya ketika itu terjadi perang Badar. Maka kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, kira-kira tanggal berapakah terjadinya perang Badar ini? Maka menurut At-Tabari, paling tidak kata dia menyebut ada 5 riwayat tentang diturunkannya Al-Quran yang pada saat itu juga atau terjadinya perang Badar, atau bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Pertama, riwayat Ibnu Mas'ud, Zaid, Al-Hasan, Ibnu Ali, bahwa tanggal tersebut, tanggal diturunkannya Al-Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua dari Abu Kilabah, bahwa tanggal yang dimaksud adalah tanggal 18 Ramadan. Riwayat yang ketiga dari Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit, bahwa tanggal wahyu pertama itu diturunkan menurut riwayat ini adalah tanggal 19 Ramadan. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud sendiri menyatakan bahwa tanggal wahyu pertama diturunkan itu adalah tanggal 21 Ramadan. Kemudian pada riwayat-riwayat yang lain menyatakan tanggal 24 Ramadan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, paling tidak kita menemukan 5 riwayat yang menyatakan ada 5 tanggal bahwa wahyu pertama itu diterima Rasulullah SAW. Ada menyatakan tanggal 17, ada menyatakan tanggal 18, ada menyatakan tanggal 19, tanggal 21, dan tanggal 24. Maka kaum muslimin yang berbahagia, untuk mencari lebih lanjut, tentu dilihat lagi berapa lama Rasulullah SAW berada di Mekah ketika sejak beliau menerima wahyu itu, kemudian lalu hijrah ke Madinah. Maka dalam beberapa riwayat ada yang menyatakan bahwa Rasul tinggal di Mekah setelah menerima wahyu pertama itu, yaitu selama 10 tahun. Kemudian ada lagi riwayat yang lain menyatakan bahwa Rasulullah tinggal di Mekah sebelum dia pindah setelah menerima wahyu pertama, yaitu 13 tahun. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kemudian riwayat yang lain menyatakan, riwayat dari hadis riwayat Muslim dari Ammar bin Abi Ammar, bahwa menyatakan Rasulullah tinggal di Mekah setelah menerima wahyu pertama, kemudian pindah ke Madinah, yaitu 15 tahun. Jadi ada yang menyatakan 10 tahun, 13 tahun, dan 15 tahun. Maka muslimin yang berbahagia, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Rasul pindah ke Madinah atau hijrah pada bulan Rabiul Awal. Maka tidak pas 10 tahun, tidak pas juga 13 tahun, tidak pas juga 15 tahun, pasti lebih
Ya, lebih dari 10 tahun, 5 bulan, lebih dari 13 tahun, lebih dari 15 tahun. Maka bisa kita ambil umpamanya 11 tahun, ya, tahun 11 sebelum hijrah, atau tahun ke 14 sebelum hijrah, atau tahun ke 16 sebelum hijrah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat juga riwayat-riwayat yang lain. Riwayat di mana yang paling sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah itu tinggal di Mekah sebelum pindah atau sebelum hijrah ke Madinah. Yang paling sahih menurut At-Tabari adalah 13 tahun lebih. Maka kita ambil tahunnya adalah tahun ke-14 sebelum hijrah. Lalu kaum muslimin yang berbahagia, kalau dianalisis dengan data astronomi sebagaimana ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau mencoba menganalisis data astronomi ini terhadap 3 tahun yang disebutkan, yang di situ ada hari Senin. Maka setelah dicari bahwa tahun 11 sebelum Hijriah, 14 sebelum Hijriah, dan 16 sebelum Hijriah menunjukkan tidak ada hari Senin pada tanggal 17, pada tanggal 18, pada tanggal 21, atau pada tanggal 24 Ramadan. Jadi ada dari 5 tanggal itu tadi, 4 tanggal 17, 18, 21, 24 itu tidak ada hari Seninnya. Yang ada hari Senin hanya ada pada tanggal 19 Ramadan, yaitu tahun 11 dan 14 sebelum Hijriah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita coba kombinasikan, kalau kita coba lakukan interkoneksi antara data-data bayani yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang tadi, kemudian dari data astronomi hasil hisab para ahli, para ilmu falak, maka didapatkanlah bahwa Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW pertama kali, tepatnya adalah pada tanggal 19 Ramadan tahun 14 sebelum Hijriah. Ini kalau kita coba ambil data astronominya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, memang banyak pendapat yang menyatakan kepada kita ada tanggal 17, ada tanggal 18, ada tanggal 19, ada tanggal 21, dan ada tanggal 24. Tetapi kalau kita coba combine atau kita interkoneksikan dengan data-data hasil hisab, data-data astronomi, maka Al-Quran pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW yang tadi dikatakan pada malam Senin bulan Ramadan, yang tepatnya juga terjadinya waktu bertemunya dua pasukan atau hari pemisahan yang dikatakan oleh Allah, yaitu tepatnya 19 Ramadan tahun 14 sebelum Hijriah. Inilah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan bisa mencerahkan, memberikan wacana pemikiran kepada kita. Beginilah mestinya kita mencoba untuk menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan data-data, baik yang ada dalam Al-Quran maupun juga yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah, kemudian kita interkoneksikan dengan data-data yang bersifat astronomi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa berpegang dengan Al-Quran ini pada hidup dan kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.